Siapkan alat dan bahan. Yang pertama itu ada asam asetat, koran, pupuk ZA, gula pasir, air kelapa. Alatnya ada saringan, wadah plastik 2 buah, panci, dan juga ada alkohol untuk mensterilkan beberapa wadah. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk nata de coco. Langkah pertama, bersihkan wadah plastik menggunakan alkohol secukupnya dan juga koran. Kemudian saringlah air kelapa sebanyak 1 liter dan tuang ke dalam panci. Setelah itu, panaskan air kelapa dengan api yang sedang. Ketika air kelapa sudah mendidih, masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Gula berfungsi sebagai penambah rasa manis pada nata de coco. Lalu aduklah agar gula larut dengan air kelapa. Apabila air kelapa sudah mendidih, angkatlah dan dinginkan beberapa menit. Menunggu air kelapa dingin, timbanglah pupuk ZA sebanyak 10 gram. Apabila air kelapa sudah dingin, tuanglah asam asetat sebanyak 2 sendok makan. Dan tuanglah pupuk ZA yang sudah ditimbang tadi sebanyak 10 gram. Dan aduklah agar merata. Setelah itu, tuanglah ke dalam wadah plastik sebagai cetakan nata de coco. Langkah selanjutnya, sterilkan tangan untuk menggunakan starter. Kemudian, tuanglah starter ke dalam gelas ukur sebanyak 90 ml. Starter yang digunakan yaitu mikroba jenis Acetobacter pseudomonas. Mikroba ini merombak gula menjadi asam asetat dan nata sebagai metabolit sekunder. Setelah diukur, tuanglah starter secara zigzag agar starter tersebar secara merata. Kemudian tutuplah dengan menggunakan koran, lalu bungkuslah dengan menggunakan karet pada bagian pinggir wadah. Pastikan koran yang digunakan telah steril agar pembuatan nata de coco dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kontaminasi dari luar. Simpanlah nata de coco di tempat yang datar dan suhu ruangan. Setelah 11 hari, maka akan terlihat selulosa di atas permukaan nata. Semakin lama proses fermentasi, maka semakin tebal selulosa yang didapat. Proses selanjutnya yaitu proses pembersihan nata. Nata dicuci dengan air mengalir, kemudian bersihkan nata secara menyeluruh sampai lendirnya hilang. Gunakan pisau untuk membersihkan sisa lendir dan mengangkat lapisan yang tersisa. Siapkan beberapa lembar daun pandan. Langkah selanjutnya, potong nata menjadi potongan-potongan kecil berbentuk dadu. Proses selanjutnya yaitu perebusan. Rebus nata dengan air gula dan daun pandan agar menambah cita rasa dan memberikan aroma yang harum pada nata. Rebus nata sampai mendidih dan jangan lupa diaduk ya. Selanjutnya angkat nata dan tiriskan. Nata de coco sudah siap untuk disajikan.
Agar lebih nikmat, nata de coco dapat disajikan menjadi minuman dingin dengan menambahkan sirup, kental manis, dan es batu. Nata de coco siap untuk dinikmati. Selamat mencoba! Berikut siklus proses metabolisme nata de coco. Sukrosa yang didapat dari air kelapa akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim amilase. Glukosa akan dipecah menjadi glukosa G-fosfat melalui tahap glikolisis. Glukosa G-fosfat inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Acetobacter untuk menghasilkan selulosa. Glukosa G-fosfat kemudian diubah menjadi asam piruvat. Kemudian asam piruvat diubah menjadi trikloroasetil asid atau asam trikloroasetat yang kemudian menghasilkan energi bagi mikroba.